Mari kita laksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Cadisari, Bapak Dr. Andes Haji Parlin MHQ. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqra'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla naral kubra wa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا حسابهم وإن ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azama jundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah
Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari yang penuh dengan rahmat, taufik dan hidayah ini, kita dipertemukan kembali dalam kesejukan hati untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak tenggelamnya matahari tadi malam, kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 9 Juli 2022 ini dasarnya karena memang berdasarkan hisab wujudul hilalnya, bulan sudah nampak. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah kemarin sudah dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Dasar yang ketiga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2, di sana disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, ibadah sholat Idul Adha pada hari ini, pada saat ini bisa dipertanggungjawabkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, sudah barang tentu kita meneladani kisah 4 nabi sekaligus, yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita Jadi akidah itu harus kita pertahankan sebesar apapun tantangannya. Akidah itu tidak boleh goyah.
Yang kedua, tauhid itu berimplikasi kepada ketaatan secara total. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada opsi kecuali sami'na wa ata'na. Yang ketiga, tauhid juga berimplikasi pada ibadah ritual, bahwa kita harus melaksanakan ibadah ritual, memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya. Intinya di dalam kehidupan ini kita harus memiliki kesalehan ritual, kesalehan sosial, kesalehan spiritual. Bahkan di era digital sekarang ini kita harus memiliki kesalehan bermedia sosial. Kesalehan ritual di samping kita melaksanakan ibadah wajib, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah. Kesalehan sosial, kita diperintahkan untuk memiliki kepedulian, kepekaan dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kesalehan spiritual, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita harapkan Allah mengabulkan. Kesalehan bermedia sosial, bahwa media sosial bisa kita jadikan sarana untuk dakwah, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral, sarana untuk menyampaikan informasi. Tetapi media sosial juga bisa digunakan untuk menyebar fitnah. Oleh karena itu, kewajiban bagi seorang muslim di dalam bermedia sosial harus kita cek kebenarannya, kita saring kebenarannya, kita saring kebaikannya, kita saring kemanfaatannya, baru kita men-share informasi itu kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bulan Zulhijjah merupakan bulan yang memiliki hari khusus, yang salah satu di antaranya adalah hari Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Ibadah haji adalah merupakan ibadah yang unik dan menarik karena mengandung nilai-nilai moral yang universal, terutama hak asasi manusia yang diwujudkan setelah haji secara istiqomah dan penuh konsistensi. Ibadah haji merupakan napak tilas kemanusiaan dari 4 nabi, yaitu Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, dan Nabi Muhammad, agar lulusan tanah suci memiliki kepribadian dan integritas moral seperti 4 orang nabi tersebut. Esensi haji adalah belajar menyelami kehidupan dengan penuh kearifan dan keadaban. Karena melalui manasik haji, Nabi mengajarkan untuk menegakkan hak asasi manusia. Ritualitas manasik haji tidak cukup hanya dijalani secara fisik, tetapi harus dihayati dan dimaknai dengan perwujudan atau mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pesan kemanusiaan di dalam ibadah haji dimulai dari mikot dengan pakaian ihram, dengan menanggalkan pakaian kedinasan atau status sosial. Pakaian ihram mengandung makna
bahwa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama. Ada kesetaraan, ada emansipasi, ada kebersamaan dan keadilan. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan. Tawaf adalah mengajarkan kepada kita bahwa orang hidup itu harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam menjalani tawaf, jamaah harus belajar dengan tertib, belajar dengan disiplin, tidak memaksakan kehendak, tetapi saling menghormati, saling peduli, dan saling empati terhadap sesama. Sa'i mengajarkan kepada kita bahwa jamaah untuk diedukasi, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja keras, seperti yang dicontohkan Siti Hajar, agar mencapai marwah, kepuasan dan prestasi yang tinggi, serta memiliki etos kerja dan profesionalitas tinggi untuk meraih masa depan yang cerah. Wukuf di Arafah, berhenti sejenak untuk introspeksi dan evaluasi diri, untuk meraih Arafah pemaknaan jati diri dan kearifan moral, agar menjadi manusia yang merdeka, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf merupakan puncak spiritualitas haji, karena ketika wukuf seorang hamba pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan keheningan di tengah keramaian. Segala topeng-topeng kepalsuannya membalut dan aksesoris dunia yang melekatnya dilepaskan. Selain 2 lembar kain putih tak berjahit, tiada guna berpura-pura, sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi di relung-relung lubuk hati manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'alallahi min yasha fil ardi wala fis sama. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Kepasrahan itu selaras dengan pengakuan Abu Nawas dalam syairnya Al-Itirad, yaitu wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surga, namun hamba tak sanggup dimasukkan ke neraka. Terimalah taubat dan ampuni dosa-dosa hamba. Sesungguhnya Engkau mulia, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Dosa-dosa hamba bagaikan tumpukan pasir. Terimalah taubat hamba, Duhai yang Maha Mulia. Umur hamba kian berkurang hari demi hari, sementara dosa hamba kian bertambah. Bagaimana mungkin hamba memikulnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang bergelimang dosa ini bersimpuh di hadapan-Mu. Jika Engkau mengampuni, karena Engkau memang Maha Pengampun. Namun jika Engkau menolak, lalu kepada siapa lagi hamba berharap selain Engkau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Arafah menggambarkan kepada kita
bahwa besok manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan ada 12 balasan dosa golongan manusia di padang mahsyar itu. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia itu akan memperoleh balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Yang pertama, manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Itu menggambarkan bahwa manusia ketika di dunia suka mengganggu tetangga, ketika sekolah suka mengganggu temannya. Yang kedua, manusia dibangkitkan dalam keadaan menyerupai babi. Ini karena ketika manusia hidup di dunia malas dan lalai melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, manusia dibangkitkan dalam keadaan perut yang membesar dengan di dalamnya penuh dengan ular dan kalajengking karena semasa hidupnya tidak mau membayar zakat. Yang keempat, manusia dibangkitkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah, mulutnya penuh dengan aliran darah karena semasa hidupnya ketika berdagang, ketika berniaga suka menipu. Yang kelima, manusia dibangkitkan dalam keadaan lebih buruk dan lebih busuk daripada bangkit karena semasa hidupnya mereka melakukan perbuatan yang maksiat secara sembunyi-sembunyi dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira fakta banyak menunjukkan bahwa banyak orang yang jenazahnya masih utuh dan beraroma wangi karena amal perbuatannya yang baik dan bagus. Tetapi ada juga yang baru satu malam baunya sudah menyengat dan luar biasa. Itu bukti dalam realitas kehidupan yang perlu kita cermati. Yang keenam, manusia dibangkitkan dalam keadaan leher terputus karena di dunia suka memberikan keterangan palsu. Yang ketujuh, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa lidah karena semasa hidupnya selalu berdusta ketika di dunia. Yang kedelapan, manusia dibangkitkan dalam keadaan kepala tersungkur, kedua kakinya di atas kepala, dan kemaluannya mengeluarkan nanah yang mengalir seperti air karena semasa hidupnya dia berzina dan mati sebelum taubat. Yang kesembilan, manusia dikumpulkan dalam padang mahsyar dalam keadaan wajah hitam, matanya biru, perutnya penuhi api karena suka makan harta anak yatim. Yang kesepuluh, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan sumpah dan kusta karena durhaka kepada kedua orang tua. Yang ke-11, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta hati, giginya seperti tanduk, bibirnya menjulur sampai dada, lidahnya sampai ke perut, menjulur sampai paha karena suka minum minuman keras. Yang terakhir, manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya dan melewati titian mustaqim atau siratal mustaqim seperti kilat. Inilah sosok manusia yang rajin beramal sholat dan menjaga sholat waktu dengan berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah inilah saatnya untuk berhikmat, menegakkan sendi-sendi ajaran syariat Islam
dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu kaitannya dengan sholat Idul Adha atau Hari Raya Idul Adha ini, kita diperintahkan untuk memuliakan bulan Zulhijjah itu dengan menyegerakan ibadah korban. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban, namun dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkorban. Kemudian Nabi bersabda, amalan pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah adalah mengucurkan darah hewan korban. Dan sebelum darah itu jatuh memercik di tanah, akan diterima oleh Allah. Artinya Allah akan cepat menerima ibadah korban dan memberikan balasan. Ibadah korban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah korban adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah korban adalah penyembelihan hewan korban yang merupakan simbol terhadap penyembelihan hawa nafsu hewan yang ada dalam diri kita, yaitu nafsu ingin menang sendiri, nafsu ingin benar sendiri, nafsu untuk melakukan maksiat dan dosa, nafsu untuk mengajak kejelekan, nafsu keserakahan, tidak tahu malu, egoisme, tidak mengenal norma nilai dalam kehidupan, yang semuanya itu bisa menjerumuskan martabat manusia itu sendiri. Yang ketiga, ibadah korban merupakan media pembersih jiwa dari rasa bakhil dan menyingkirkan egoisme diri. Yang keempat, ibadah korban mendidik kita menjadi orang yang dermawan dan ringan memberi serta peduli terhadap sesama. Yang kelima, ibadah korban merupakan hari kebahagiaan bagi semua orang. Bagi yang berkorban, ia bahagia karena telah membahagiakan orang lain dengan korbannya. Di samping bahagia karena Allah menjanjikan pahala besar baginya di akhirat. Bagi yang tidak berkorban, karena belum mampu, ia juga bahagia karena mendapatkan daging korban. Artinya semua orang bahagia dan senang karena korban. Rasa inilah yang akan merekatkan setiap orang dalam persaudaraan, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha lahumha wa la dima'uhum taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua, sehingga kita dapat meneladani 4 nabi sekaligus di dalam kehidupan ini. Dengan meneladani 4 nabi tersebut di atas, baik itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita bahagia fid dunya wal akhirah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dia haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian, dan amal soleh yang diterima bagi orang yang melaksanakan haji. Dan yang berkorban mudah-mudahan Allah menerima hewan kurbannya. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surga, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.